kelancaran agar seluruh rangkaian acara pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, mengawali kegiatan hari ini, mari bersama kita dengarkan sambutan yang sekaligus akan membuka kegiatan pelatihan yang akan dibacakan oleh Koordinator Kerjasama Dalam Negeri mewakili Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan KI selaku Ketua Kegiatan DJKI Mengajar 2022. Kepada Bu Endar, kami silakan. Kok putih kabeh iki opo kuwi, Mbak? Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini agak delay karena ternyata saya tidak bisa unmute sendiri nih. Jadi mohon izin untuk operator bisa membantu ya nanti kalau misalnya sudah selesai bisa di-unmute lagi. Iya, yang saya hormati kepada seluruh Bapak Ibu calon guru KI atau yang singkatnya disebut dengan Ruki di seluruh Indonesia, kepada narasumber juga yang saya banggakan, sedianya pagi hari ini Pak Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan KI Bapak Daulat Silitonga berkenan untuk membuka secara resmi pelatihan atau workshop bagi para calon guru KI. Namun dalam waktu yang bersamaan beliau diharuskan mendampingi Bapak PLT Direktur Jenderal KI dalam acara yang ada di Universitas Andalas di Padang. Sehingga beliau menyampaikan salam hormat dan salam hangat. Semoga apa yang nanti dibacakan bisa menjadi awal dari semangat Bapak Ibu sekalian mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Perkenankan saya membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk berkumpul secara online dalam pembukaan pelatihan guru kekayaan intelektual di pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sehubungan dengan peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang ke-22 dan telah kita ikuti bersama-sama pada tanggal 26 April yang lalu, Ditjen Kekayaan Intelektual menyelenggarakan sejumlah rangkaian kegiatan, di mana salah satu acara utamanya adalah pelaksanaan kegiatan DJKI Mengajar. Kegiatan ini secara garis besar merupakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai kekayaan intelektual dengan tema utama yaitu hak cipta, sebagaimana merupakan tematik kekayaan intelektual di tahun 2002 ini kepada peserta yang berasal dari siswa-siswi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
yang telah terpilih oleh kantor wilayah di masing-masing provinsi. Kegiatan belajar mengajar akan dilakukan oleh para guru KI yang selanjutnya disebut RUKI selama 1 hari secara serentak di 33 provinsi yang ada di Indonesia sesuai dengan domain kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan target sebanyak 4.250 siswa di seluruh Indonesia. RUKI ini terdiri dari pegawai Kementerian Hukum dan HAM, baik di pusat, kantor wilayah, maupun UPT yang ada di seluruh Indonesia. Proses rekrutmen RUKI sendiri telah berjalan mulai dari 26 Maret 2022 yang lalu dan ditutup di tanggal 20 April 2022. Dengan proses rekrutmen tersebut tercatat sebanyak 432 peserta yang mendaftar dari seluruh unit pusat dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian berdasarkan proses seleksi yang dilakukan, terjaringlah sebanyak 314 calon guru KI yang akan mengikuti pelatihan RUKI pada kegiatan DJKI Mengajar 2022. Tentunya di 314 ini merupakan orang-orang pilihan dan untuk itu kami sangat mengapresiasi kepada seluruh pihak, baik yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi tenaga pengajar RUKI maupun pihak-pihak yang telah mengakomodir para SDM untuk mendaftarkan dirinya sebagai agen diseminasi KI ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mendukung pelaksanaan DJKI Mengajar 2022 agar berjalan dengan baik tentunya perlu persiapan yang matang dan terutama dalam mempersiapkan para guru KI yang akan terjun langsung mengajar para siswa-siswi di sekolah. Oleh karenanya pelatihan yang akan dilaksanakan selama 4 hari ke depan bertujuan untuk membekali para guru KI mengenai materi-materi kekayaan intelektual seperti paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, dan desain industri. Sehingga harapannya pelatihan ini dapat menjadi fondasi pengajaran bagi para guru KI. Adapun setelah mengikuti serangkaian pelatihan ini, para RUKI akan dikukuhkan secara resmi oleh Bapak Pelaksana Tugas Dirjen KI. Yang tentunya setelah dikukuhkan, para RUKI diharapkan dapat menjadi agen-agen diseminasi kekayaan intelektual di seluruh Indonesia agar ke depan kekayaan intelektual dapat semakin dikenal dan bertumbuh di masyarakat. Selain itu, kami informasikan juga bahwa DJKI Mengajar di 2022 ini akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Juni 2022. Dan untuk mempersiapkan kegiatan tersebut, tentunya kita telah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh kantor wilayah pada tanggal 18 Maret dan 6 April yang lalu. Dengan semakin dekatnya pelaksanaan DJKI Mengajar 2022, kami sangat berharap dukungan dan peran aktif Bapak Ibu sekalian dalam mensukseskan kegiatan ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum menutup sambutan ini, izinkan saya sekali lagi mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang telah terpilih menjadi guru kekayaan intelektual. Selamat mengikuti pelatihan, selamat mengajar dan mengabdi demi generasi penerus bangsa yang sadar dan melek akan kekayaan intelektual. Terima kasih juga kepada para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran atas partisipasi dan kontribusinya demi terlaksananya program kerja yang telah dicanangkan untuk mencapai cita-cita DJKI sebagai World Class IP Office. Dengan semangat memberikan layanan yang optimal dan prima kepada masyarakat. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan untuk memberikan kemudahan, keberkahan, sehingga maksud dan tujuan kegiatan ini dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan, Rahayu. Jakarta, 17 Mei 2022, Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Daulat Pandapotan Tisili Tonga.
Demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman guru kekayaan intelektual di seluruh Indonesia, sambutan Bapak Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual telah kami bacakan. Kiranya kegiatan pelatihan ini menjadi langkah awal dalam mensukseskan kegiatan DJKI belajar mengajar di tahun 2022 ini dengan sesuai dengan apa yang kita ingin capai bersama. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Silakan Mbak Irda. Baik, terima kasih banyak Bu Endar atas motivasi juga yang sudah diberikan. Mudah-mudahan guru KI yang hari ini hadir makin bersemangat untuk bisa melaksanakan kegiatan nanti di puncak acara ya. Baiklah, sebelum kita melangkah ke kegiatan berikutnya, mohon izin untuk Bapak Ibu Ruki bisa dibantu untuk mengisi daftar hadir. Sudah kami share di kolom chat. Baiklah, untuk langsung saja kita melangkah ke paparan hari ini. Akan kita dengarkan bersama materi terkait paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Stefano Tommy. Tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja kami silakan. Silakan Pak Tommy. Baik, terima kasih Mbak Irda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, salam kenal bagi Bapak Ibu sekalian, guru KI ya, mungkin bukan calon lagi, tapi sekarang sudah jadi guru KI. Mudah-mudahan informasi yang bisa disampaikan mulai dari hari ini sampai beberapa hari ke depan berkenaan dengan kekayaan intelektual, materi-materi kekayaan intelektual yang akan dimulai dari paten oleh saya dan juga akan dilanjutkan oleh merek, desain, dan lain sebagainya, bisa menjadi tambahan informasi bagi Bapak Ibu sekalian. Terutama juga mungkin sudah pernah ada yang mengetahui mengenai KI ataupun mungkin di unit-unit masing-masing sudah pernah memberikan informasi ataupun juga sudah pernah memberikan masukan ataukah sudah pernah mungkin bahkan memberikan pengajaran kepada masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai kekayaan intelektual khususnya paten. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara. Nama saya Stefano Tommy Asri Darmadi. Pada saat ini kebetulan saya berdinas di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Direktorat Paten sebagai pemeriksa paten Madya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa juga menambah informasi Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam pemaparan nanti sekiranya memang ada yang ingin ditanyakan, tidak apa-apa untuk langsung ditanyakan saja. Baik, saya coba untuk share screen berbagi informasi pada kesempatan kali ini. Baik, apakah terlihat screen saya Bapak Ibu sekalian? Oke. Baik. Ya, ya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai pelindungan kekayaan intelektual di bidang paten khususnya. Walaupun memang pada tahun ini tema besar yang diangkat oleh DJKI itu sesuai dengan tahun hak cipta, tapi mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini juga selain bisa menambah informasi Bapak Ibu sekalian, juga mungkin semakin memperjelas apa beda antara KI yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya paten itu apa, merek itu apa, desain itu apa, dan seterusnya. Baik, kalau kita bicara soal paten Bapak Ibu sekalian, ada beberapa fakta yang kita harus ketahui mengenai paten. Jadi paten ini adalah yang pertama itu untuk mendapatkan paten, para inventor wajib untuk mengungkapkan invensinya.
Jadi paten itu artinya disclose, artinya harus diungkapkan, tidak ada yang disembunyikan. Jadi bagi seorang pemohon harus mengungkapkan segala sesuatu yang terdapat di dalam invensinya itu seperti apa. Jadi tidak ada yang istilahnya tidak diungkapkan atau tidak disampaikan pada saat mengajukan permohonan patennya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam prosedur pemberian paten, yang dinilai, yang kami nilai, atau yang pemeriksa nilai itu adalah deskripsi yang tertulisnya mengenai invensinya, jadi bukan perwujudan aktualnya. Jadi maka dari itu memang diwajibkan oleh pemohon pada saat mengajukan permohonannya itu disertai dengan deskripsi tertulis mengenai invensi yang akan dimohonkannya. Kemudian Indonesia menganut first to file system, berbeda mungkin dengan negara-negara lain, ada yang menganut first to invent, tetapi Indonesia menganut first to file system. Jadi memang permohonan ini harus diajukan, harus dimohonkan, harus dimintakan untuk bisa mendapatkan atau memperoleh pelindungannya. Dan sesuai dengan undang-undang kita yang sedang berlaku sekarang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak semua invensi bisa diberi paten. Memang termasuk dalam kategori invensi, tetapi ada beberapa pengecualiannya. Jadi tidak semua invensi bisa diberi paten sesuai dengan pasal 9 dari undang-undang kita. Apa saja itu nanti saya akan uraikan lebih lanjut. Selanjutnya, paten ini adalah sifatnya monopoli, Bapak Ibu sekalian. Jadi monopoli terbatas dan bersifat nasional. Artinya tidak ada internasional paten. Yang ada adalah paten dengan perlindungan di masing-masing negara. Oleh karena itu sifatnya adalah nasional, walaupun monopoli, dia monopoli terbatas dari sifat atau dari tempat perlindungannya, dan yang kedua terbatas juga dari sisi durasi perlindungannya. Jadi nanti saya juga akan jelaskan apa yang membatasi dari monopoli paten ini. Selanjutnya, yang agak unik Bapak Ibu sekalian bahwa paten ini bukanlah hak untuk melaksanakan invensi, tetapi paten ini adalah hak untuk melarang orang lain untuk melaksanakan invensi sesuai dengan apa yang dimiliki oleh si pemegang paten. Jadi artinya bukan berarti seorang inventor itu harus mendapatkan paten terlebih dahulu baru bisa melaksanakan invensinya, tetapi dia memperoleh paten untuk melarang orang lain melaksanakan invensi seperti apa yang dimiliki oleh si pemegang paten tersebut. Baik, yang membedakan juga antara paten dengan kekayaan intelektual lainnya, bahwa di dalam paten diperlukan biaya pemeliharaan paten. Yang ini tidak dimiliki oleh rezim KI yang lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa kalau kita bilang sebaiknya paten itu memiliki komersialisasi yang baik, begitu ya, bisa mendatangkan pendapatan bagi si pemegang patennya, karena memang diperlukan biaya pemeliharaan paten yang harus dibayarkan sepanjang perlindungan dari paten tersebut, dan biaya ini juga jumlahnya itu progresif, artinya semakin tahun semakin meningkat. Tentunya pengaturan mengenai biaya pemeliharaan ini sudah diatur di dalam PNBP yang berkenaan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya juga ingin menyampaikan, mudah-mudahan para guru KI yang ada di kesempatan kali ini juga sudah mengetahui semuanya bahwa paten bukan merek, merek bukan paten. Jadi mudah-mudahan setelah pelatihan kita di hari ini tidak ada lagi yang menyampaikan bahwa kita harus mematenkan merek kita, kita harus mematenkan lagu kita harus mematenkan hak cipta kita. Tidak seperti itu lagi. Mudah-mudahan mendapatkan informasi yang lebih jelas bahwa memang paten itu bukan merek, merek juga bukan paten, walaupun memang keduanya berada di dalam lingkup kekayaan intelektual. Baik Bapak Ibu sekalian, kita melihat mengenai definisi dari paten, tentu saja ini adalah definisi yang baku yang sudah ada di undang-undang. Saya hanya menyupliknya dari undang-undang saja, di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Pada pasal 1 ayat yang pertama atau butir yang pertama menyatakan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ini adalah definisi yang baku
kita bisa lihat dari undang-undang. Jadi yang jelas Bapak Ibu sekalian bahwa paten ini adalah hasil invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Karena saya juga pernah punya pengalaman pada saat berdiskusi dengan pihak akademisi dari salah satu universitas yang ada di Indonesia juga. Mereka menyampaikan atau bertanya, apakah yang namanya undang-undang atau peraturan daerah bisa diajukan sebagai paten? Jadi kalau misalnya seperti itu, argumentasinya adalah bahwa paten ini harus spesifik di bidang teknologi. Sedangkan peraturan daerah atau undang-undang itu walaupun memang memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, tetapi solusi yang diberikan adalah solusi di bidang sosial atau di bidang kemasyarakatan dan bukan di bidang teknologi sebagaimana diisyaratkan di dalam undang-undang paten. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali. Jadi pada intinya kalau saya boleh rangkum sedikit mengenai paten ini, paten itu adalah hak untuk melarang sebenarnya. Jadi lebih ke negative right gitu ya. Jadi hak untuk menghentikan siapa saja, jadi melarang itu maksudnya adalah hak untuk menghentikan siapa saja dari kegiatan yang terkait dengan invensi yang dilindungi. Kegiatannya itu apa saja? Bisa menggunakan, bisa memproduksi, bisa menjual, mengimpor, menawarkan untuk dijual, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kegiatan tersebut dilakukan, dampaknya itu bisa terjadi pelanggaran paten. Kemudian, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa paten ini adalah hak monopoli dalam bidang komersial atas invensi yang diberi paten. Limitasinya ada, pembatasannya, jadi perlindungannya adalah 20 tahun dari tanggal penerimaannya, sedangkan untuk paten sederhana adalah 10 tahun. Tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, ini akan dikenakan biaya tahunan. Lalu batasannya juga terbatas di wilayah Republik Indonesia. Artinya, paten ini hanya dilindungi di mana dia didaftarkan. Jika didaftarkannya di Indonesia, maka dibatasi untuk perlindungannya hanya di wilayah Indonesia saja. Jadi tidak ada sekali lagi yang namanya paten internasional, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu invensi yang didaftarkan di negara lain, contohnya misalnya didaftarkan di Amerika, itu akan dengan otomatis terdaftar di Indonesia. Tidak demikian adanya. Jadi memang perlindungan itu terhadap paten yang dimohonkan akan diberikan terbatas di mana permohonan tersebut diajukan atau didaftarkan. Kemudian selanjutnya jika kita beranjak lebih jauh lagi mengenai paten, paten ini adalah invensi yang memenuhi syarat. Syaratnya apa saja? Jadi yang pertama syaratnya adalah invensi tersebut harus baru. Jadi absolute novelty, artinya adalah kebaruannya itu memang secara universal, Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun perlindungannya teritorial, tetapi kebaruannya itu harus secara universal. Ini artinya absolute novelty. Selain baru, dia juga harus memiliki langkah inventif. Memiliki langkah inventif, jika kita lihat arti yang mungkin secara awam gitu ya dipergunakan adalah bahwa invensi yang dimohonkan tersebut harus tidak pernah atau memiliki suatu langkah yang tidak pernah dipikirkan oleh orang yang biasa bergerak di dalam bidang itu. Contohnya adalah kalau misalnya invensi yang diajukan adalah mengenai meja. Artinya adalah orang-orang yang biasa berkutat di dalam pembuatan meja tersebut gitu ya, berkutat dengan invensi tersebut tidak pernah terfikir bahwa ada solusi yang diberikan sebagaimana yang dimohonkan di dalam permohonan patennya. Baik, selain memiliki langkah inventif, jadi invensi yang berikutnya juga harus memenuhi syarat yaitu dapat diterapkan di dalam industri. Dapat diterapkan di dalam industri ini secara garis besar kalau boleh saya sampaikan ini adalah invensi yang dimaksud harus bisa dibuat di dalam jumlah yang banyak tetapi dalam kualitas yang sama. Artinya jika invensi ini dibuat oleh si A dan si B itu harus memiliki kualitas yang sama, tidak berbeda, tidak berubah gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan dapat diterapkan dalam industri, dia dapat diwujud nyatakan. Kemudian invensi tersebut haruslah invensi bukan invensi yang tidak dapat diberi paten sesuai dengan pasal 9.
Kemudian juga Bapak Ibu sekalian bahwa invensi yang bisa diberi paten ini tentunya harus memenuhi persyaratan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, saya lanjutkan kembali. Kalau kita bicara invensi, kita bicara paten, tentunya kita juga bicara soal invensi. Mengenai definisi dari invensi, saya juga cuplik dari undang-undang kita, di mana pada undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, itu sudah jelas dituliskan di sana bahwa invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Bisa berupa produk, bisa berupa proses, atau penyempurnaan dan pengembangan dari produk atau proses tersebut. Ini adalah kategori dari invensi sesuai dengan undang-undang kita, Bapak Ibu sekalian. Intinya kalau saya bilang, invensi itu adalah technical solution to technical problem. Jadi harus ada solusi teknis dari permasalahan teknis yang ditemukan. Itu baru kita bisa kategorikan sebagai invensi, dan mungkin saja invensi tersebut bisa memperoleh paten. Baik, kalau misalnya kita bicara soal invensi, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tidak langsung berpikir kepada sesuatu yang spektakuler, kepada sesuatu yang sangat amat wah gitu ya, sangat amat kontribusinya gitu atau terobosannya itu sangat besar di dalam bidang teknik. Tidak juga seperti itu, karena dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang ada mungkin di sekitar kita gitu ya, itu juga bisa dikategorikan sebagai invensi, dan mungkin ini merupakan invensi yang memiliki potensi paten. Jadi kalau misalnya saya boleh berbagi pada kesempatan kali ini untuk memberikan contoh kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa suka sekali memberikan contoh ini gitu ya. Jadi ini adalah garpu yang memang dipergunakan atau sekarang bisa kita temukan setiap hari di dalam bungkus atau wadah kemasan mie instan, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tidak nyebut mereknya apa. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah langsung berpikir dalam hati begitu ya, bahwa Bapak Ibu bisa temukan garpu ini di dalam wadah kemasan mie instan. Nah, kalau kita lihat ini adalah sesuatu yang sangat sederhana. Tetapi apakah ini memiliki paten ataukah ini ada patennya? Itu ada Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena dia juga adalah suatu solusi untuk memecahkan permasalahan teknis. Jadi kita mau lihat permasalahan teknisnya apa. Jadi permasalahan teknisnya atau technical problemnya adalah masalah panjang sendok atau panjang dari garpu ini. Di mana kalau kita lihat wadah mie instan itu tingginya terbatas. Sehingga pada saat sendok itu diletakkan di dalam wadah kemasan tersebut, maka panjangnya itu akan melebihi dari wadah mie instan itu, sehingga pada saat dia ditutup untuk dipasarkan tidak akan bisa. Oleh karena itu, permasalahan teknis ini diselesaikan atau diberikan solusinya adalah dengan memberikan engsel pada sendok atau pada garpu seperti yang kita bisa lihat di gambar ini. Nah, ini adalah solusi teknis yang diberikan. Jadi ini adalah invensi yang bisa diberikan. Jadi ada permasalahan teknis, ada solusi teknis yang diberikan. Apakah ini paten? Ini adalah paten Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah paten yang memang dipatenkan di Jepang sejak tahun 1987. Kita boleh bayangkan mungkin 1987, mungkin kita belum berpikir ya, untuk ini adalah masalah gitu. Atau mungkin mie instan sendiri walaupun sudah populer, tetapi yang kemasan wadah seperti apa yang sekarang sudah ada, yang istilahnya dia bisa dibawa kemana-mana itu mungkin belum ada pada tahun 1987. Yang ada adalah mie instan kemasan biasa, kemasan plastik seperti yang ada sekarang ini. Nah, selanjutnya, dari hal-hal yang sederhana juga ternyata bisa dikategorikan sebagai invensi. Salah satu contohnya adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi, ini juga merupakan suatu hal yang sederhana, dan pada saat ini kita juga sudah bisa menemukan atau memperoleh barang ini ya, sedotan ini dimanapun juga gitu. Jadi di warung-warung sekitar tempat tinggal kita mungkin ya, kita sudah bisa dapatkan sedotan ini tentunya dengan berbagai macam variasi warna dan harga yang sangat terjangkau. Jadi kita bisa peroleh ini dengan sangat mudah begitu ya, dan murah bila mana kita ingin mempergunakannya begitu. Nah, kalau misalnya dilihat
ini pun juga merupakan suatu permasalahan teknis yang diselesaikan dengan hadirnya invensi ini. Permasalahan teknisnya apa? Permasalahan teknisnya adalah kalau misalnya melakukan penyedotan dari suatu wadah, entah botol ataukah gelas, itu harus tegak lurus. Karena jika tidak tegak lurus, maka sedotannya nanti akan terlipat begitu ya, sehingga aliran air dari wadah, apakah itu gelas atau botol begitu ya, ke mulut si konsumen itu akan menjadi terhambat. Oleh karena itu, permasalahan teknis yang ditemukan adalah penyedotan itu harus tegak lurus. Solusinya apa? Solusinya hanyalah dengan memberikan bagian yang fleksibel. Jadi yang Bapak Ibu lihat sekarang di gambar ini bagian yang fleksibel ini yang diberikan pada sedotan, inilah technical solution-nya. Inilah solusi teknisnya yang diberikan pada sedotan ini, sehingga konsumen atau Bapak Ibu sekalian jika ingin minum gitu ya, baik dari gelas ataupun dari botol, bisa dengan mungkin tidak harus tegak lurus begitu. Jadi tetap bisa menikmati minumannya, tidak dengan tegak lurus, tapi bisa mendapatkan atau mungkin menikmati minumannya dengan baik dan tidak terhalang pada suatu masalah apapun. Nah, apakah ini paten Bapak Ibu sekalian? Betul, ini juga paten. Bahkan ini ada patennya dari tahun 1937. Kita bayangkan di Amerika tahun 1937 ini sudah ada patennya, sedangkan di Indonesia tahun segitu kita merdeka juga belum ya Bapak Ibu sekalian. Tapi yang jelas, yang saya mau sampaikan adalah bahwa sebenarnya paten itu bisa kita peroleh atau bisa kita lihat dari hal-hal sederhana yang terjadi di lingkungan kita, lingkungan saya, lingkungan Bapak Ibu sekalian. Ada kemungkinan untuk mendapatkan paten dari invensi-invensi yang ada, yang sederhana mungkin. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya mengajukan suatu permohonan paten, itu harus membuat atau harus melampirkan yang namanya uraiannya, pengungkapannya, deskripsinya, bahkan disertai dengan gambar jika memang diperlukan. Contohnya adalah kalau misalnya di dalam, ingin perlihatkan, di dalam permohonan sedotan ini, Bapak Ibu sekalian, itu gambar yang dilampirkan oleh pemohonnya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah gambar teknis. Jadi gambar yang dimaksud adalah gambar teknis Bapak Ibu sekalian, bukan foto. Jadi gambar teknis yang dilampirkan pada saat permohonan paten tersebut diajukan adalah sedemikian. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tanggal 28 September tahun 1937, judul dari permohonannya adalah Drinking Tube. Jadi J.B. Friedman ini adalah inventornya. Jadi Joseph Bernard Friedman ini adalah inventornya yang memang memohonkan atau mengajukan permohonan paten mengenai sedotan dengan bagian yang fleksibel tersebut. Jadi gambar yang dilampirkan pada saat permohonan paten itu memang bukan kewajiban, tetapi bisa dilampirkan untuk memberikan kejelasan terhadap invensi yang sedang dimohonkan. Biasanya memang gambar-gambar ini lebih banyak berperan untuk permohonan paten di dalam bidang mekanik ataupun mungkin di bidang elektro. Biasanya seperti itu, karena memang gambar ini adalah sebagai salah satu pengungkapan yang diperbolehkan begitu ya, kalau misalnya memang ada untuk dilampirkan dalam satu permohonan paten. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya juga ingin sampaikan ke Bapak Ibu sekalian juga mungkin pada saat nanti menyampaikan kepada pemohon atau kepada orang yang ingin berkonsultasi kepada Bapak Ibu sekalian begitu ya. Kalau misalnya ternyata memang dalam satu permohonan paten ada pengembangannya atau mungkin ada sesuatu hal yang memiliki perbedaan atau mungkin dalam suatu subject matter atau dalam satu bidang invensi ternyata mungkin nggak sih diperbolehkan nggak sih atau bisa nggak sih ada paten-paten yang juga berkaitan dengannya gitu ya, bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang terlihat pada monitor Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini, kalau misalnya kita mau lihat mengenai sepeda aja, sekarang kan selama masa pandemi itu yang namanya sepeda semakin ramai ya peminatnya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga yang dulunya tidak terlalu gemar bersepeda karena masa pandemi ataupun mungkin karena ajakan teman gitu ya. Jadi banyak yang beralih untuk menggemari olahraga sepeda ini. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan hanya untuk di Eropa saja, di dalam bagian-bagian atau komponen-komponen untuk sepeda, itu ada banyak sekali paten-paten yang dimohonkan atau bahkan sudah ada patennya.
Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan mengenai tempat duduk sepeda, itu ada 300 paten di Eropa. Untuk sistem pengeremannya, for bicycle brakes, itu ada kurang lebih 450 patennya. Bahkan untuk frame-nya, ada 400 patennya. Demikian juga untuk bagian-bagian yang lainnya, handlebars-nya, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau misalnya kita mau breakdown lagi, di atletnya sendiri, bagian-bagian yang dia kenakan, entah itu helm pengamannya, atau kacamatanya, atau bahkan jersinya, itu juga ada patennya juga, Bapak Ibu sekalian. Yang saya mau sampaikan adalah, akan selalu ada kemungkinan untuk pengembangan dari invensi yang sudah ada. Jadi kalau misalnya ada mungkin masyarakat yang bertanya kepada Bapak Ibu sekalian atau mungkin berdiskusi, apakah ada kemungkinan untuk paten terhadap suatu bidang tertentu begitu ya, yang mungkin sudah pernah ada patennya, ya bisa jadi. Tinggal dilihat nanti patentabilitasnya, dalam artian perbedaannya dengan yang sudah ada itu apa, kebaruannya di mana. Jadi bisa jadi kemungkinan invensi yang akan diajukan itu memiliki potensi untuk didaftarkan patennya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita bicara soal invensi yang merupakan bagian dari paten, sebenarnya lingkup invensi itu apa aja sih gitu ya. Jadi yang bisa dikategorikan sebagai lingkup invensi sesuai dengan ketentuan kita. Jadi invensi itu bisa berupa produk, bisa berupa proses atau metode, bisa juga berupa penyempurnaan atau pengembangan dari produk atau proses atau metode yang sudah ada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya produk, lingkupnya itu bisa berupa barang, bisa berupa komposisi, bisa berupa peralatan, sistem, sekuen genetik, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam lingkup produk yang dikategorikan sebagai invensi yang mungkin bisa memiliki potensi untuk mendapatkan paten sesuai dengan undang-undang kita. Selanjutnya, nah ini kita beranjak pada invensi yang tidak bisa diberi paten sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Paten kita nomor 13 tahun 2016 Bapak Ibu sekalian. Jadi, invensi yang tidak bisa diberi paten itu adalah proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Mungkin sebagai contohnya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya saya bisa sampaikan bahwa, mohon maaf, kalau misalnya yang berkaitan dengan pasal 9 ini, salah satunya adalah kalau di Indonesia itu adalah alat bantu seks, itu tidak akan mungkin bisa mendapatkan paten di Indonesia. Tetapi produk tersebut atau invensi tersebut memiliki paten di negara lain. Di Jepang, di Amerika, itu masih bisa diajukan patennya dan ada kemungkinan untuk memperoleh paten. Tetapi kalau di Indonesia itu tidak bisa. Bukan berarti ini bukan invensi, ini adalah invensi. Tetapi tergolong invensi yang tidak dapat diberi paten di Indonesia. Selanjutnya adalah metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Ini juga tidak bisa dapat paten. Selanjutnya adalah teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Ini tidak bisa diberi paten juga. Terus makhluk hidup, semua makhluk hidup juga tidak bisa diberi paten, Bapak Ibu sekalian, kecuali jasad renik. Jadi kalau di Indonesia, Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa dapatkan perlindungan paten yang melindungi makhluk hidup. Jadi manusia, hewan, tumbuhan, itu tidak bisa dapat paten. Tetapi di negara lain bisa. Contohnya adalah di Amerika. Di Amerika itu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar juga beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama sih, mengenai cloning domba Dolly, begitu ya, di mana domba tersebut, individu tersebut, itu dapat paten di Amerika. Sedangkan kalau di Indonesia, itu tidak akan bisa dapat paten. Nah, kecuali jasad renik. Yang termasuk dalam jasad renik ini, kalau kita lihat, penjelasannya adalah memang hewan-hewan mikroskopis begitu ya. Jadi termasuk juga virus, bakteri, itu masih bisa dapat paten. Jadi hewan-hewan yang memang hanya terlihat oleh bantuan mikroskop. Itu masih ada potensi untuk memperoleh patennya. Pemanfaatannya juga bisa. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan kita. Baik. Berikutnya adalah yang tidak dapat diberi paten, yaitu proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan.
kecuali proses biologis yang non-esensial. Jadi kalau proses biologis yang non-esensial, Bapak Ibu sekalian, itu kaitannya adalah dengan rekayasa genetika. Jadi rekayasa genetika ada intervensi manusia di sana untuk penyisipan gen, misalnya seperti itu, sehingga individu yang dihasilkan gitu ya dengan rekayasa genetika ini memiliki sifat yang berasal dari induknya. Jadi dengan proses biologis yang direkayasa, genetika dari si individu tersebut itu bisa untuk mendapatkan patennya, tetapi individunya tidak, hanya prosesnya saja. Nah, kaitan dengan proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, contohnya adalah seperti misalnya cangkok, itu tidak bisa dipatenkan, karena memang untuk menghasilkan tanaman, prosesnya seperti itu. Cangkok juga sudah dikenal sejak lama, dan Tuhanlah yang memberikan kehidupan gitu ya. Jadi intervensi yang dikategorikan di dalam undang-undang kita yang dilakukan oleh manusia terhadap individu tersebut bukanlah intervensi sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam undang-undang ini. Jadi proses biologis yang esensial ini, Bapak Ibu juga bisa lihat penjelasannya di dalam undang-undang, itu contohnya apa saja begitu ya, itu tidak bisa diberi paten di Indonesia. Baik, ini jenis paten Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya mungkin sudah banyak yang tahu juga Bapak Ibu sekalian mengenai jenis-jenis paten ini. Jadi ada paten sederhana. Perbedaannya juga bisa Bapak Ibu lihat, di mana perbedaannya itu kalau dari sisi perlindungan, durasi atau waktu perlindungannya untuk paten, atau kita bisa kenal dengan paten biasa, itu adalah 20 tahun. Kalau untuk paten sederhana, perlindungannya adalah 10 tahun. Nah, untuk patentabilitasnya, perbedaannya adalah kalau misalnya paten yang dinilai untuk patentabilitasnya adalah baru, memiliki langkah inventif, dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan untuk paten sederhana adalah baru, dapat diterapkan dalam industri. Jadi mengecualikan untuk langkah inventifnya. Sedangkan untuk lingkup perlindungannya di dalam paten, itu bisa berupa produk, alat, proses, komposisi, metode, dan sistem. Sedangkan di dalam paten sederhana, sesuai dengan ketentuan di pasal 3, ayat yang kedua di Undang-Undang Paten kita, itu juga bisa berupa produk, bisa berupa alat, proses, komposisi, dan metode. Untuk biayanya, Bapak Ibu juga bisa dapatkan informasi secara detailnya di dalam PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di dalam bidang paten, di mana untuk umum itu adalah sekian, sebagaimana yang terlihat di layar Bapak Ibu sekalian, yang bisa diajukan secara online. Karena kalau misalnya untuk biaya permohonan yang diajukan secara offline, itu juga berbeda biayanya dengan yang online. Lalu untuk umum dengan UMKM, itu juga besaran biayanya berbeda. Kemudian untuk pemeriksaan substantif, jangan sampai lupa juga Bapak Ibu sekalian bahwa hanya paten yang mengenakan biaya untuk pemeriksaan substantifnya, di mana untuk paten biasa itu biaya pemeriksaan substantifnya adalah 3 juta rupiah, sedangkan untuk paten sederhana biaya pemeriksaan substantifnya adalah 500.000 rupiah. Baik, selanjutnya masuk ke dalam persyaratan. Jadi persyaratan untuk pengajuan paten ini ada persyaratan administrasi dan formalitas, juga untuk persyaratan substantifnya. Jadi kenapa saya sampaikan di salah satu contohnya pada formalitas ini adalah jenis kertas, ukuran, dan lain sebagainya, karena memang pada saat pengajuan secara offline, ini juga sebagai persyaratan yang memang dipersyaratkan untuk ukuran kertas dan lain sebagainya, bahkan batas tepi kanan, tepi kiri, batas atas, batas bawah di dalam dokumennya itu juga dipersyaratkan. Lalu untuk administrasi, contohnya adalah nama pemohon dan nama inventor, itu juga harus jelas. Jadi kalau misalnya nama inventor, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada permasalahan yang sering kali terjadi adalah nama inventor tiba-tiba diisikan sebagai nama institusi gitu, nama instansi. Ini tidak diperbolehkan. Jadi nama inventor itu memang harus orang per orang. Sedangkan untuk nama pemohonnya boleh untuk nama instansi atau nama institusi dari si pemohon yang bersangkutan. Untuk pemeriksaan substantif, persyaratannya adalah seperti yang tadi, kebaruan, langkah inventif, dan keterterapan dalam industri. Nah, saya juga ingin memperlihatkan ini adalah alur atau flowchart dari permohonan paten biasa.
yang mungkin juga Bapak Ibu bisa dapatkan informasi ini di website kami di www.dgip.go.id, di mana ini juga sudah tertera jelas di sana. Jadi dalam permohonan paten itu memang harus diajukan karena memang kita sistemnya itu adalah secara konstitutif itu harus dimohonkan, harus didaftarkan untuk pengajuan permohonan patennya yang nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan administratif atau formalitas. Jika memang sudah lengkap, maka akan dilanjutkan ke pengumuman. Jika tidak, maka akan disampaikan surat kepada pemohon. Jika pemohon tidak menjawab dalam kurun waktu tertentu, maka permohonannya akan dianggap ditarik kembali. Dianggap ditarik kembali itu artinya bahwa kami menganggap pemohon tidak berminat lagi dengan permohonannya. Setelah diumumkan, maka permohonan paten itu akan masuk ke pemeriksaan substantif. Tentunya harus disertai dengan lembar permohonan pemeriksaan substantif. Jadi permohonan pemeriksaan substantif itu harus diajukan oleh pemohon, seperti yang tadi disampaikan, harus membayar juga biaya sesuai dengan PNBP. Setelah itu, di dalam pemeriksaan substantif ini memang kurun waktunya sesuai dengan undang-undang kita yang sekarang maksimal adalah 30 bulan. Dan hasilnya kalau misalnya di dalam pemeriksaan substantif ini ternyata memiliki atau seluruh persyaratan patentabilitasnya terpenuhi, maka akan diberikan patennya. Tetapi jika tidak, maka bisa ditolak. Tapi jangan khawatir kalau misalnya ditolak akan ada mekanisme hukum lanjutan yang bisa diambil oleh pemohon. Jadi bisa masuk ke komisi banding, lalu juga bisa sampai ke pengadilan niaga, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Nah, ini masih sama Bapak Ibu sekalian, bahwa jika di dalam pemeriksaan substantif ternyata pada saat komunikasi dari pemeriksa kepada pemohon tidak ada respon atau tidak ada tanggapan dari pemohon, maka permohonannya bisa dianggap ditarik kembali. Yang artinya seperti tadi, bahwa pemohon dianggap tidak lagi berminat atau tidak lagi ingin melanjutkan permohonannya. Baik. Ini adalah proses online filing. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak informasi, sudah banyak praktek mungkin bahkan ya mengenai online filing yang memang diberlakukan di DJKI. Jadi sejak Agustus tahun 2019 bisa mengajukan permohonan secara filing dengan tentunya harus bikin akun dulu, registrasi akun, setelah itu upload data seperti biasa. Jika semua sudah dilakukan, proses bisa dilaksanakan untuk mengajukan permohonan paten dari Bapak Ibu sekalian atau mungkin dari inventor-inventor yang berasal dari tempat kerja Bapak Ibu sekalian atau dari unit-unit Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya juga Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilannya saja, mungkin sudah sering Bapak Ibu lihat, saya hanya reminder saja. Ini adalah tampilannya yang memang harus diisi. Jadi untuk username dan passwordnya jangan sampai terlupa. Kemudian ini yang harus disiapkan filenya. Tadi kalau misalnya saya sempat sampaikan langkah-langkah pembuatannya itu adalah harus buat akun dulu sebelum melakukan permohonan secara online. Jadi beberapa surat-surat atau bukti-bukti yang harus dilampirkan gitu pada saat membuat akun itu adalah sebagaimana terlihat Bapak Ibu sekalian. Jadi itu bisa dipersiapkan. Kemudian pada saat ingin mengajukan permohonan paten yang bisa disiapkan juga filenya oleh Bapak Ibu sekalian atau bisa diinformasikan kepada pemohon untuk dipersiapkan. Itu adalah deskripsi, klaim, abstrak gitu ya, gambar, terus gambar yang ditampilkan jika ada. Nah, ini filenya sebagian besar adalah PDF. Jadi kalau misalnya untuk gambar yang ditampilkan itu bisa JPEG. Jadi ini sebenarnya tinggal Bapak Ibu save as saja bentuk filenya dari PDF jadi JPEG juga bisa. Tentunya ada file-file lain juga yang harus dipersiapkan seperti misalnya surat kuasa. Kalau misalnya permohonan paten ini menggunakan kuasa gitu ya, ada kuasa yang memang jasanya dipergunakan oleh si pemohon, tetapi kalau misalnya tidak wajib. Lalu surat pengalihan hak ini diwajibkan jika memang inventornya berbeda dengan pemohonnya. Karena terkadang mungkin ada inventornya itu orang per orang, tetapi pada saat permohonan yang mengajukan adalah instansi atau institusi. Nah, itu juga harus menyertakan surat pengalihan hak supaya jelas nanti siapa yang mengajukan.
Terus selanjutnya adalah surat pernyataan mengenai kepemilikan dari invensinya. Itu juga agar dilampirkan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini sih sebenarnya kenapa saya sampaikan, supaya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian berdiskusi dengan inventor atau berdiskusi mungkin dengan orang-orang yang ingin mengajukan paten tetapi bingung gitu, apa sih yang harus dilakukan pada saat ingin mengajukan paten pertama kalinya gitu ya, apa yang harus dilakukan atau sama sekali tidak tahu begitu ya, apa yang tahapan-tahapan apa yang harus memang diambil begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa sarankan kepada pemohon untuk melakukan penelusuran. Jadi invensi tersebut yang paling paham adalah inventornya. Jadi kadang-kadang mungkin Bapak Ibu sekalian atau mungkin kami di dalam DJKI sebagai pemeriksa juga memiliki informasi yang terbatas mengenai invensi yang dimohonkan. Nah, salah satu caranya adalah bisa dengan menyarankan kepada pemohon untuk melakukan penelusuran. Karena dari penelusuran ini bisa untuk menilai patentabilitasnya begitu ya. Jadi bisa melihat apakah memang invensi yang ingin diajukan itu benar-benar baru atau tidak. Terus juga mungkin bisa sebagai competitors monitoring begitu bagi pemohon begitu ya. Terus juga bagi para inventor sebagai efisiensi untuk menghindari duplikasi dari kegiatan R&D gitu ya, sehingga apa yang mereka lakukan itu jangan sampai hanya mengulangi apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain di tempat yang lain. Karena bisa jadi invensi yang sama itu bisa diteliti ataupun mungkin bisa diajukan gitu ya pada beberapa tempat yang berbeda. Walaupun kemungkinannya kecil, tetapi kemungkinan tersebut juga tetap ada. Nah, selanjutnya juga untuk menghindari pelanggaran paten yang terkait dengan merek orang lain, sehingga bisa juga memastikan bahwa produk yang nanti akan dimohonkan oleh si inventor ini jangan sampai melanggar juga paten milik orang. Ini adalah salah satu manfaat dari penelusuran Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga bisa untuk kerjasama investasi, lalu juga mengetahui wilayah perlindungan paten itu seperti apa, kemudian bisa untuk mengetahui potensi pasarnya, manfaat ekonominya untuk market study, mungkin ada beberapa istilahnya calon-calon pemohon paten dari unit kerja Bapak Ibu sekalian yang memang sudah memiliki potensi pasar yang baik atau ingin bahkan mengembangkan potensi pasarnya. Kemudian bisa juga penelusuran paten ini terkait dengan paten-paten yang telah kedaluarsa Bapak Ibu sekalian, atau sudah menjadi public domain, sudah menjadi milik masyarakat. Artinya kalau misalnya paten tersebut menjadi public domain, tidak ada lagi perlindungannya, ya sebaiknya memang jangan dipaksakan untuk diajukan permohonannya, tetapi bisa dimanfaatkan paten tersebut gitu ya, karena sudah menjadi public domain. Karena kalau dimohonkan atau diajukan permohonannya itu sudah tidak baru lagi, dan mungkin kalau hanya hal yang sama saja yang diajukan ya sudah pasti tidak bisa diberikan patennya. Kemudian penelusuran paten juga bisa bermanfaat untuk kemungkinan perkembangan baru berdasarkan teknologi yang sudah ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah database yang bisa dipergunakan kalau misalnya Bapak Ibu ingin menyarankan kepada pemohon untuk melakukan penelusuran. Jadi nanti saya akan share juga materinya kepada panitia. Jadi bisa sebagai pegangan Bapak Ibu sekalian. Ini contoh-contohnya untuk database-database yang bisa dipergunakan. Ini adalah database internal kita, DGIP, sedangkan ini adalah database eksternal yang bisa kita pergunakan juga. Dan tentunya database ini adalah gratis, tidak berbayar. Jadi tidak perlu untuk membayar biaya iuran atau biaya langganan untuk bisa mengakses database tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin ada yang mempertanyakan dari inventor begitu ya, kenapa sih kita harus membuat deskripsi paten? Kenapa kita harus menyampaikan atau menuliskan suatu pengungkapan di dalam suatu deskripsi paten begitu? Karena merek tidak begitu, desain juga tidak begitu. Nah, karena memang ini aturannya Bapak Ibu sekalian untuk penulisan deskripsi paten bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya mengajukan paten di negara lain pun, ketentuannya juga sama. Memang harus dituliskan invensinya tersebut secara jelas dan lengkap begitu ya, sehingga invensinya ini memang bisa dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya. Karena ini aturannya juga ada secara internasional, yaitu dari aturan dari TRIPS, lalu juga aturan dari PCT,
dan diturunkan di Undang-Undang Nasional kita gitu ya, di pasal 25 di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 bahwa memang paten ini harus dituliskan, harus diungkapkan, harus diceritakan semuanya dengan cukup jelas, dengan lengkap gitu ya, sehingga memang bisa memenuhi salah satu persyaratannya tadi, yang ketiga yaitu dapat diterapkan dalam industri, sehingga ini bukan sebagai suatu konsep-konsep saja gitu ya, konsep-konsep semata, tetapi memang harus bisa diwujud nyatakan. Nah, ini saya mau bagikan Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah di dalam suatu spesifikasi permohonan paten apa saja yang harus ada. Jadi harus ada judulnya harus jelas. Sedangkan selanjutnya adalah di dalam bagian-bagiannya atau sub-sub judulnya itu harus ada yang namanya bidang teknik invensi, latar belakang invensi, uraian singkat invensi. Kemudian kalau misalnya memang ada gambar yang dilampirkan, uraian singkat gambar itu juga harus ada, jadi menjelaskan mengenai gambar yang dilampirkan itu apa. Kemudian uraian lengkap invensinya seperti apa, beserta dengan bagaimana caranya untuk melaksanakan invensi tersebut. Itu adanya di dalam uraian lengkap invensinya. Kemudian harus ada klaimnya Bapak Ibu sekalian, lalu juga abstraknya, dan lampiran gambarnya. Kalau ada, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Nah, di dalam satu spesifikasi permohonan paten ini, yang diberikan perlindungannya, yang dinilai patentabilitasnya, itu adalah klaimnya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang letak perlindungan dari suatu spesifikasi atau suatu permohonan paten ini adalah di dalam klaimnya. Maka dari itu penulisan klaim ini memang harus jelas, harus juga tidak ambigu gitu ya, sehingga siapapun yang membacanya harus memiliki persepsi yang sama mengenai lingkup perlindungan yang dimohonkan di dalam permohonan paten tersebut. Ini contoh paten. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ini adalah mungkin bisa Bapak Ibu pergunakan juga pada saat mengajar nanti begitu ya, bahwa semua orang bisa punya paten Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ada beberapa contoh lain lagi dari orang-orang yang tidak memiliki latar belakang sebagai seorang ilmuwan gitu ya, scientist, tetapi punya paten. Salah satu contohnya adalah Michael Jackson ini, di mana dia juga punya paten Bapak Ibu sekalian. Jadi patennya itu berkaitan dengan teknologi yang terletak pada sepatu yang dia kenakan untuk menunjang performance dia gitu ya, penampilan dia pada saat melakukan tariannya Against the Gravity ini. Saya hanya ingin sampaikan bahwa semua orang bisa punya paten, tidak tertutup dari latar belakangnya sebagai apa, apakah sebagai birokrat, apakah sebagai penampil gitu ya, performance, apakah sebagai penyanyi, ataukah bahkan sebagai anak-anak sekalipun. Beberapa contoh yang saya pernah buat juga pada saat memberikan sosialisasi mengenai paten kepada murid-murid SD gitu ya, itu saya perbanyak memang memberikan contoh-contohnya bahwa inventor itu juga bisa datang dari kalangan anak kecil gitu ya, bukan cuma kaum muda tapi anak kecil gitu, bahkan dengan usia-usia yang kalau kita lihat mungkin usia-usia SD gitu, seperti 12 tahun dan lain sebagainya. Bahkan invensi yang dibuatnya juga cukup fenomenal seperti itu. Nah, ini yang saya mau sampaikan bahwa memang seorang artis pun bisa memiliki paten, apalagi kalau misalnya seorang pelajar begitu ya, yang jelas bisa melihat permasalahan-permasalahan teknis yang ada di lingkungan sekitar, lalu bisa memberikan solusi teknis dari permasalahan-permasalahan teknis yang ada tersebut. Nah, ini untuk contohnya saja Bapak Ibu sekalian, bahwa memang paten dari Michael Jackson ini memang pernah didaftarkan, dimohonkan di Amerika gitu ya pada tahun 1993. Ini adalah contoh gambar yang melampiri atau dilampirkan pada saat permohonan tersebut diajukan. Baik, yang saya mau sampaikan juga perbedaan antara undang-undang paten kita yang terdahulu dengan yang sekarang. Kenapa ini penting? Karena memang banyak orang yang juga masih mungkin belum cukup aware gitu ya, cukup sadar bahwa paten sederhana di undang-undang yang terdahulu tidak mencakup proses, tetapi di undang-undang kita yang sekarang di 2016 itu mencakup proses. Jadi kalau misalnya proses seringkali atau banyaknya itu permohonan yang datang dari akademisi di universitas-universitas yang ada di Indonesia ini berkaitan dengan proses-proses yang sederhana. Nah, kalau di undang-undang yang dulu itu tidak tercakup,
Tetapi di undang-undang kita yang nomor 13 tahun 2016 ini itu bisa untuk paten sederhana mencakup proses. Jadi ada kemungkinan untuk mendapatkan patennya. Kemudian penggunaan kedua dan selanjutnya tidak dianggap sebagai invensi. Ini lebih kepada paten biasa dan biasanya datangnya dari luar negeri juga berkaitan dengan senyawa-senyawa untuk pembuatan obat dan lain sebagainya. Biasanya sih di bidang farmasi untuk ketentuan yang ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup sekian pemaparan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun menyita waktu Bapak Ibu cukup lama juga dan memang teknis sekali apa yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan tidak membingungkan, dan jika memang ada pertanyaan, kita bisa diskusi di waktu diskusi yang akan nanti diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan tambahan bagi Bapak Ibu sekalian pada saat melaksanakan tugas menjadi guru KI, atau mungkin jika ada juga orang-orang atau mungkin inventor-inventor di unit kerja Bapak Ibu sekalian masing-masing yang ingin bertanya mengenai paten. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah pada saat penyampaian saya, dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Mbak Irda. Ya, izin terima kasih Mas Tommy, penguatan materinya menarik sekali dan banyak contoh-contoh. Jadi untuk saya pun yang tidak punya background, maksudnya kurang pemahaman tentang paten juga mencerahkan sekali gitu Mas. Nah, izin Mas, nah tadi yang cukup menarik itu kan ada yang tentang invensi itu untuk bisa dilindungi dengan paten tidak perlu rumit dan kompleks, bisa yang sederhana saja seperti contohnya garpu ya, yang biasa kita gunakan di POPMI, saya juga baru tahu kalau itu ada patennya ternyata. Jadi itu membukakan sih kalau ternyata ada banyak hal-hal sederhana di sekitar kita itu yang bisa dijadikan, bisa menjadi invensi yang bisa dilindungi dengan paten ya Mas. Nah, terkait dengan itu, izin Mas, ini ada pertanyaan terkait dengan yang tadi Mas Tommy juga sempat sampaikan ya, kalau pas mengajar di SD dan SMP sebelumnya dengan mengangkat banyak-banyak contoh gitu ya Mas ya. Betul. Kalau saya boleh sharing Mbak Irda, jadi sebenarnya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, guru KI yang berbahagia, ini sebenarnya memang materi yang diberikan kepada pada saat sosialisasi atau diberikan kepada pemohon yang memang hanya dikhususkan untuk paten saja. Tetapi kalau misalnya kita lihat bahwa nanti yang sebagai audiens atau memang yang ingin kita sampaikan materi kita mengenai paten ini adalah, kalau kita lihat adalah mungkin para pelajar begitu ya, mungkin dalam kategori usia yang belum dewasa, masih anak-anak, apakah itu sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Kalau saya boleh berbagi, pada saat kesempatan saya dulu memberikan informasi atau sosialisasi kepada murid-murid SD begitu ya, itu memang lebih banyak kepada gambar, lebih banyak kepada contoh. Jadi yang saya sampaikan ini bukan sesuatu hal yang baku yang memang harus dibuat oleh Bapak Ibu sekalian untuk disampaikan. Ini adalah informasi dasar mengenai paten gitu ya. Tetapi nanti pada saat penyampaiannya kepada para peserta, mungkin Bapak Ibu bisa lebih fleksibel dengan menampilkan berapa gambar gitu ya, dengan menyampaikan mungkin secara general saja sebenarnya paten itu apa. Paten itu adalah invensi ini bukan merek, jadi kalau paten dengan merek itu tidak sama, lalu juga kita harus menghargai milik orang begitu ya, bahwa paten itu bisa dilindungi, dan paten itu juga bisa mendatangkan ekonomi bagi si pemiliknya. Mungkin kalau diperbolehkan saya mau share sedikit mengenai materi yang saya sempat buat pada saat saya melakukan sosialisasi untuk anak sekolah dasar mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Jadi materi saya itu hanya seperti ini saja Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat itu memang lebih banyak
diskusi, lebih banyak tanya jawab begitu ya. Jadi saya hanya cerita bahwa Louis Braille, siapa ini Louis Braille? Jadi Louis Braille ini adalah memang seorang penemu, pencipta gitu ya sistem tulisan Braille, dan dia ini memang sejak mudanya itu sudah tidak bisa melihat. Jadi pada dia umur yang sangat muda sekali, dia menciptakan Braille alphabet ini gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa dapat informasinya begitu kan mengenai Louis Braille ini, mungkin juga bisa ditambahkan sebagai bahan ajar Bapak Ibu sekalian. Lalu saya juga sempat sampaikan bahwa ada yang namanya Subham Banerjee, ini adalah penemu printer Braille Lego dan usianya itu baru 12 tahun. Jadi dari sana kita bisa lihat bahwa kita bisa bangun, kita bisa memberikan semangat kepada rekan-rekan atau anak-anak yang mungkin usia SD gitu ya, masih belajar gitu ya, bahwa mereka juga bisa menjadi seorang inventor, mereka juga bisa menjadi seorang penemu. Dengan contoh-contoh yang ada seperti ini yang disampaikan, mereka juga bisa tetap semangat begitu ya untuk menjadi seorang inventor. Mungkin secara singkat itu tambahan dari saya, Mbak Irda. Terima kasih. Iya, izin Mas. Betul. Itu juga salah satu tadi yang ditanyakan oleh Mas Reza sih, Mas Tommy. Jadi dia menanyakan selain sedotan dan garpu tadi, ada nggak sih contoh-contoh lain gitu yang bisa digunakan pada saat mengajar? Nah, ini ada juga yang menanyakan di chat, Mas. Kalau materi Mas Tommy tadi itu kan sangat menarik tuh. Bisakah gitu di-share ke calon rookie? Oh, kalau materinya pasti nanti akan saya sirkulasikan, Mbak Irda. Jadi nanti akan saya sirkulasikan lewat panitia untuk materi saya. Jadi istilahnya setelah mungkin program rookie ini berakhir begitu ya, masih ada handouts buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa dibaca-baca mungkin. Jadi mudah-mudahan bisa menambah informasi juga bagi Bapak Ibu sekalian mengenai paten. Nanti akan saya sirkulasikan materinya. Baik, makasih Mas Tommy. Betul, seperti Mas Tommy bilang kan, rookie kan tidak hanya untuk kegiatan DJKI mengajar aja ya Mas, tapi diharapkan ke depannya untuk berbagai kegiatan DJKI yang lain pun dan juga untuk kegiatan pelayanan KI di Kanwil pun itu bisa penguatan materi ini bisa bermanfaat gitu ya. Ya, baik. Okay. Ada banyak yang raise hand juga, Mbak Irda? Iya, kita yang raise hand dulu kah? Iya, silakan dari Mbak Lisa Noviana dulu. Boleh, silakan. Izin Mbak, silakan Mbak. Halo. Halo, selamat pagi, Mbak Lisa. Ya, terima kasih Mbak Irda. Selamat pagi Pak Tommy. Terima kasih atas materinya dari Pak Tommy. Dan juga terima kasih atas telah diingatkan tadi Pak Tommy bahwa paten dan merek itu adalah dua hal berbeda. Karena masyarakat bahkan jurnalis sendiri itu masih sering terjebak dengan istilah tersebut antara paten dan merek, mematenkan merek kayak gitu. Jadi memang itu tugas kita bersama untuk meluruskan agar masyarakat tidak terjebak lagi dengan istilah tersebut, khususnya kepada masyarakat usia dini ya, SD atau SMP sebagai penerus bangsa. Nah, Pak Tommy, izin atas penjelasan yang tadi Pak Tommy berikan, ada beberapa pertanyaan. Dan ini saya rasa perlu juga karena ketika kita memberikan materi kepada anak SD atau SMP nanti, pastinya akan ada guru yang terlibat juga dan kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang agak rumit ada kemungkinan juga untuk ditanyakan seperti itu. Pertama, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Tommy. Yang pertama, untuk paten. Apakah paten itu bisa diperpanjang atau setelah masa berlakunya habis itu akan otomatis selesai gitu. Tapi kalau diwariskan kan memang bisa ya, tapi kalau diperpanjang bagaimana? Terus kemudian kalau paten itu sudah didaftarkan di luar negeri karena sifatnya adalah teritorial, untuk paten yang telah didaftarkan di luar negeri, apakah bisa juga para pihak mendaftarkan paten tersebut dengan ide yang sama tapi di Indonesia kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga mengenai pemakai terdahulu, Pak. Kenapa pemakai terdahulu itu nggak memiliki hak untuk melarang orang lain melaksanakan invensi? Berbeda dengan inventor ya, Pak. Padahal pengakuan sebagai pemilik terdahulu itu kan diberikan oleh Menteri dengan prosedur
atau persyaratan juga seperti itu. Dan perlu membayar biaya juga, kalau dilihat dari undang-undangnya, bahwa hak memakai terdahulu pun berakhir pada saat berakhirnya paten atas invensi yang sama. Artinya ada beberapa kesamaan di situ, Pak. Seperti itu. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya, Ibu Lisa. Memang menyentuh basic banget ya pertanyaannya. Sangat bagus pertanyaannya. Yang pertama adalah untuk paten ini tidak bisa diperpanjang. Jadi Bapak Ibu sekalian, paten tidak bisa diperpanjang, tidak seperti merek. Jadi kalau misalnya merek itu setelah masa berlakunya 10 tahun bisa diperpanjang lagi. Jadi ada perpanjangan kalau merek, kalau paten tidak bisa. Jadi begitu masa perlindungannya berakhir, entah itu 20 tahun untuk paten biasa atau 10 tahun untuk paten sederhana, maka paten itu akan menjadi public domain. Artinya adalah bahwa siapapun bisa melakukan segala bentuk kegiatan baik secara ekonomi gitu ya untuk mengeksploitasi paten tersebut tanpa melanggar paten tersebut karena sudah menjadi milik umum. Ini tujuannya adalah untuk transfer teknologi. Jadi karena paten itu adalah salah satu cara untuk transfer teknologi, maka pada saat perlindungannya berakhir itu siapapun boleh pakai. Jadi tidak ada yang namanya perpanjangan. Jadi paten itu aturannya demikian, Ibu Lisa. Kemudian yang kedua itu adalah, saya lupa pertanyaan yang kedua ya. Apa tadi, Ibu Lisa, pertanyaan yang kedua? Perpanjangannya itu teknisnya gimana gitu, nanti kayak gitu sih. Kenapa? Atau Mbak Irda bisa disampaikan nggak pertanyaan yang kedua? Apa kalau yang ketiga saya ingat, mungkin coba jawab yang ketiga dulu. Mungkin nanti sambil bisa diingatkan ke saya yang pertanyaan yang kedua. Tetapi mengenai pemakai terdahulu. Jadi pemakai terdahulu ini sebenarnya kan kalau kita lihat konsepnya itu sedikit berbeda dengan undang-undang kita. Jadi undang-undang kita itu adalah first to file, bukan first to use atau first to invent. Jadi kalau misalnya di Amerika pun dulu menganut sistem yang namanya first to invent. Tetapi sekarang di undang-undang mereka yang baru itu sudah berubah menjadi first to file. Sebenarnya first to invent ini diakomodir karena memang kita melihat bahwa pemeriksa atau inventor begitu ya, ada kemungkinan inventor ini tidak memiliki dana untuk mengajukan permohonan patennya karena memang permohonan paten ini memerlukan biaya yang sangat besar. Tetapi dia sudah melakukan invensi tersebut, dia sudah menjalankan invensi tersebut. Nah, karena invensinya ini atau paten ini sifatnya adalah monopoli, untuk menghindari dia dituntut oleh si pemilik paten, maka dia bisa mengajukan kepada menteri permohonan sebagai pemakai terdahulu, sehingga dia tidak terkena konsekuensi hukum pada saat melaksanakan atau melakukan patennya tersebut. Tetapi ini memang belum ada aturan turunannya dari undang-undang kita, dan sejujurnya pada hari Kamis ini baru akan mau dibahas mengenai bagaimana permennya nanti, teknisnya nanti bagaimana untuk pengajuan sebagai pemakai terdahulu. Tetapi yang jelas konsepnya adalah jika seseorang ingin memiliki atau mengklaim hak sebagai pemakai terdahulu, memang dia harus bisa membuktikan bahwa dia adalah pemakai terdahulu. Jadi satu, dia harus bisa membuktikan bahwa dia memang melaksanakan invensi yang sama itu seperti apa. Dia juga harus bisa membuktikan juga dalam artian bahwa memang benar dia pada saat tersebut melakukan invensi yang sama seperti paten yang sudah diberikan begitu ya, sehingga nanti dia tidak bisa atau terbebas dari tuntutan dari si pemilik paten ini karena kan paten monopoli. Jadi untuk menghindari hal tersebutlah maka kita mengakomodir untuk si pemakai terdahulu ini. Tetapi memang untuk aturan selanjutnya secara teknis masih akan disusun untuk peraturan menterinya. Demikian Ibu Lisa untuk pemakai terdahulu. Untuk informasi juga bahwa Amerika yang dulunya menganut sistem first to use dan first to invent ini sekarang sudah beralih menjadi first to file juga. Bahwa memang sebagai pemilik paten itu diwajibkan untuk mengajukan permohonannya untuk bisa mendapatkan perlindungan terhadap paten yang dimiliki. Itu untuk jawaban yang ketiga. Jawaban yang kedua, mungkin saya bisa diingatkan lagi. Iya, izin Mas. Ini udah di... Ya. Oh ya, silakan Mbak Lisa mau langsung apa saya bacakan dari chat?
Ya, izin. Bila sudah ada paten yang didaftarkan di luar negeri, apakah bisa? Paham. Izin Mas Tommy, satu lagi ini ada pertanyaan yang agak nyambung nih, biar sekalian bisa dijawab. Izin. Ada yang menanyakan kalau dalam pemeriksaan substansi, apakah komparasinya itu hanya dengan invensi di lingkup nasional aja? Oke, baik. Ya, terima kasih. Oke. Saya mencoba jawab dulu pertanyaan yang sebelumnya mengenai paten luar negeri itu bisa didaftarkan di Indonesia atau tidak. Jadi sebenarnya Indonesia kita sudah ratifikasi TRIPS terus juga PCT begitu ya. Jadi dari PCT ini Patent Cooperation Treaty kita memiliki mekanisme untuk administrasi di mana paten-paten yang diajukan di luar negeri juga bisa diajukan di Indonesia. Tentunya dalam kurun waktu tertentu. Dan harus melampirkan bukti-bukti tertentu. Seperti misalnya salah satunya adalah harus melampirkan yang namanya bukti prioritas. Jadi bukti prioritas ini pada saat dia mengajukan permohonan patennya, walaupun sudah diajukan di luar, dalam kurun waktu tertentu bisa diajukan juga di Indonesia. Dan kurun waktunya itu harus dilihat. Karena kalau misalnya tidak dipenuhi kurun waktunya, maka permohonan patennya tersebut bisa dikatakan tidak lagi memiliki kebaruan atau gugur. Batas waktunya adalah kalau misalnya PCT itu kita 30 bulan. Jadi 30 bulan setelah dokumen tersebut didaftarkan lewat sistem PCT, dia harus masuk ke fase nasional negara kita, Indonesia. Kalau misalnya ingin didaftarkan di Indonesia. Tetapi jika lewat, maka tidak akan berlaku sistem PCT tersebut dan masuk dengan jalur konvensional. Kalau misalnya masuk lewat jalur konvensional, artinya kita tidak lagi mengakui tanggal pada saat dia dimohonkan di luar negeri. Tanggal ini fungsinya adalah nanti pada saat pemeriksaan substantif untuk menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan yang dipergunakan sebagai dokumen pembanding untuk menilai patentabilitas dari permohonan paten yang diajukan. Oke, jadi intinya permohonan paten di luar negeri apakah bisa diajukan di Indonesia? Bisa. Tetapi harus dilihat apakah dia melewati jalur PCT ataukah hanya konvensional saja, karena ini berkaitan dengan durasi waktunya untuk mengajukan permohonannya. Tetapi kalau misalnya paten tersebut diajukan di luar negeri, sudah lewat masanya, sudah lewat masa perlindungannya, tentu saja tidak bisa diajukan di Indonesia, karena sudah tidak lagi baru. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang selanjutnya mengenai dokumen pembanding yang dipergunakan untuk menilai patentabilitas atau kebaruan dari suatu permohonan paten, tentu saja tidak hanya terbatas dari dokumen paten atau dokumen pembanding yang ada di Indonesia saja. Tetapi pemeriksa akan mencari seluruh dokumen yang mungkin bisa terakses oleh pemeriksa tersebut, baik di dalam dan di luar negeri. Dan dokumen-dokumennya juga tidak hanya terbatas terhadap dokumen paten saja, tetapi juga bisa jurnal-jurnal ilmiah, jadi jurnal-jurnal atau publikasi-publikasi ilmiah lainnya gitu ya, yang memang sudah dipublikasi sebelum permohonan paten tersebut didaftarkan. Maka itu akan menjadi dokumen pembanding untuk menilai patentabilitas dari permohonan paten yang sedang diajukan. Mudah-mudahan jelas jawabannya untuk Ibu Lisa dan juga penanya yang selanjutnya tadi mengenai dokumen pembanding. Baik, terima kasih. Ya, oke. Mas Tommy, ini masih ada pertanyaan lagi nih. Saya selang-seling antara chat dan raise hand ya. Izin. Boleh, silakan. Ya, ini dari Mbak Maya dari Kanwil Kepri. Izin bertanya terkait panduan paten yang tampilan terbaru. Apakah ada panduan paten dengan tampilan terbaru? Ini maksudnya mungkin yang bagian permohonan ya, Mas. Karena pemohon paten dari guru sekolah dan perguruan tinggi kesulitan dengan fitur tampilan paten yang baru. Terima kasih. Fitur tampilan paten yang baru, maksudnya di online system gitu? Iya, sepertinya. Halo, suaranya putus-putus. Iya, izin. Mungkin maksudnya di bagian pendaftaran ya, Mas. Apakah ada panduan pendaftaran? Sebenarnya sih kalau untuk panduan permohonan itu masih bisa melihat ke website DJKI ya, di dgip.go.id. Jadi semuanya panduannya ada di sana. Mungkin saya juga kurang tahu pasti letak permasalahannya di mana atau mungkin pertanyaannya di mana, tapi yang jelas semua tata caranya itu ada di sana. Jadi di panduannya YouTube-nya juga ada, terus juga secara manualnya itu juga ada di website. Mungkin bisa ngerujuk ke sana, Mbak Irda. Terima kasih. Iya, baik Mbak Maya, izin nanti kalau menyimak mungkin nanti bisa diklarifikasi via WA. Nanti kami sampaikan ke Mas Tommy kalau masih ada izin kami sampaikan kalau ada pertanyaan lanjutan ya Mas Tommy. Iya. Dari Mbak Maya.
Oke, izin berikutnya mungkin yang raise hand ke Bu Dince Elensia. Silakan Bu. Izin host bisa dibantu di unmute Bu Dince. Iya, baik Mbak. Halo, suara saya terdengar Mbak? Iya, terdengar Ibu Terdengar Dince. Ibu. Iya, Pak Tommy, mungkin saya hanya satu aja. Kami di NTT ini kan banyak sekali produk-produk dari ekspresi budaya tradisional yang bisa dipatenkan. Nah, itu kan kami kesulitan untuk mencari pembandingnya dalam penelusuran. Misalnya alat-alat tenun, ada temuan dari SMK juga yang sangat banyak. Mereka mengembangkan dari alat-alat tenun yang merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional. Mungkin ada kiat-kiat untuk mencari penelusuran, bagaimana penelusurannya untuk pembandingnya itu untuk produk-produk yang ada di sekeliling yang bisa dikembangkan bisa dikembangkan sebagai paten. Makasih Mas. Baik. Terima kasih Ibu Dince. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang tadi juga sudah saya sempat sampaikan di pemaparan saya juga, bahwa memang pada saat penelusuran ada beberapa website yang bisa dipergunakan untuk mencari apakah ada inovasi atau invensi yang serupa begitu ya, ataupun mirip atau mungkin sama begitu dengan yang ingin diajukan permohonannya. Jadi di dalam pemaparan saya nanti ada beberapa website yang bisa dipergunakan Ibu Dince atau Bapak Ibu sekalian sebagai penelusuran awal untuk bisa istilahnya berimprovisasi di sana untuk melakukan penelusuran, tetapi memang harus harus menggunakan kata kunci yang tepat sehingga penelusuran itu tidak melebar kemana-mana. Contohnya adalah kalau misalnya menggunakan atau mungkin ingin melakukan pencarian atau penelusuran mengenai alat tenun, pada saat menggunakan kata kuncinya atau keywordnya di dalam website-website tersebut harus diarahkan sesuai dengan fitur-fitur atau ciri-ciri teknis yang ingin dimohonkan. Atau dari invensi ini seperti apa? Apakah mungkin kalau misalnya alat tenun ada bagian pemegangnya, ada bagian pengaitnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, website tersebut bisa dipergunakan, bisa dimanfaatkan Ibu Dince untuk penelusuran awal, begitu ya, sebelum permohonan patennya diajukan. Jadi nanti di bahan yang saya sirkulasikan, itu ada website-websitenya bisa dipergunakan. Demikian, terima kasih. Ya, Bu Dince, nanti bahannya setelah di-share mungkin bisa dilihat lagi ya. Izin untuk berikutnya Mas Tommy, ada Ibu Sri Kurniati. Izin host bisa di-unmute, terima kasih. Wah, ini senior saya ya, ini. Terima kasih. Ibu Nuni, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Aduh, Bapak masih kenal Pak Tommy ya? Ini saya malu loh ikut-ikutan. Tapi ini adalah untuk pengembangan diri ya. Baik, Ibu Nuni. Nggak apa-apa kan kita bertanya-tanya demi memotivasi yang lain agar pendidikan itu tidak mengenal usia. Seorang guru itu adalah pendidik, pengajar, ya kan? Sebagai pembimbing. Terima kasih Pak Tommy, ini luar biasa. Saya tadi hampir lihat, hampir 1 jam ya kurang lebih ya, tapi luar biasa. Jadi apa yang kita tidak tahu jadi tahu. Terima kasih sekali Pak. Jadi memang Undang-Undang 13 2016 itu bertambah di paten sederhana adalah proses ya Pak ya. Betul. Dulu paten sederhana adalah hanya produk alat. Kita sering banget melihat bahwa seperti pembukaan staples. Nah, itu kan hanya paten sederhana. Betul. Nah, ini saya ingin 2 pertanyaan, Pak. Ini luar biasa, Bapak ini bisa calon-calon orang penting ya nantinya. Amin. 1 pertanyaan bahwa kita ketahui, walaupun desain industri belum kita pelajari, tapi pasti seluruh calon-calon yang sudah terpilih jadi guru ini sudah pernah mengajar, apalagi di Kanwil. Ya, terutama untuk UMKM. Nah, ini terputus. Iya, izin Ibu. Suaranya, izin Ibu. Karena dengan desain industri. Nah, ini Pak, karena sama-sama kebaruan loh. Ya, sama-sama bentuknya juga ada. Tadi ada sedotan, ada garpu atau sendok di popmi ya. Seperti itu pertama. Yang kedua, sebenarnya gini Pak, karena kita ini mengajar SD sekolah, bisa jadi kita ke menengah atas juga. Atau mungkin nanti ke atas lagi, ke perguruan tinggi. To be continue. Mungkin nanti modul yang dibuat harus pakai taksonomi belum ya.
Dalam arti kita harus tahu juga membuat modul nanti, karena banyak yang bertanya juga, mulai dari jenjang hierarki itu ada mengetahui, memahami, menerapkan, mengevaluasi, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat. Mungkin kalau masih di bawah itu masih di mengetahui, memahami, dan menerapkan. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah, ini perlu diketahui Pak, biaya pemeliharaan. Kadang-kadang kita bingung dengan biaya pemeliharaan, dan seorang yang telah mendapat granted dari paten itu sering lupa dengan biaya pemeliharaan. Ini yang paling susah Pak. Saya dulu di Direktorat Jenderal KAI itu sering banget bertemu dengan para inventor itu tidak membayar biaya pemeliharaan. Itu saja. Terima kasih. Semoga sukses selalu untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nuning. Ya, memang berkaitan kalau misalnya kita lihat desain industri dengan paten, walaupun mungkin materinya baru ada besok atau lusa begitu ya, tapi pada prinsipnya memang sama-sama mengusung yang namanya kebaruan untuk desain industri dan paten ini. Tetapi sepanjang pengetahuan saya memang kalau desain industri itu lebih kepada secara visual, tidak dibahas mengenai fitur teknisnya, bahkan sampai ke technical effect-nya itu seperti apa. Jadi bisa saya bilang sebenarnya desain industri ini adalah salah satu bentuk perwujudan dari paten. Jadi kalau misalnya kita lihat memang secara kebaruan sama-sama universal, sama-sama dilihat, tetapi jika paten itu dia emphasizing, lebih menekankan kepada fitur teknisnya itu seperti apa. Bagaimana caranya supaya memang secara teknis produk tersebut bisa dilaksanakan, bisa dibuat, metodenya bisa dilakukan. Tetapi hal tersebut tidak ada di dalam desain industri. Di desain industri itu pada saat permohonannya yang diajukan itu hanya menampilkan tampak atas, tampak bawah, tampak depan, tampak samping kanan, samping kiri, perspektif, tanpa harus memberikan uraian secara jelas bagaimana tiga dimensi betul, bagaimana fitur-fitur tersebut bisa dijalankan. Mungkin lebih ke sana. Tapi mohon maaf sekali karena tadi pada saat Ibu memberikan pertanyaan memang kita agak sedikit freeze gitu ya, agak sedikit lag. Mudah-mudahan jawaban saya ini sesuai dengan pertanyaan Ibu. Tapi walaupun sama-sama mengusung kebaruan, di antara desain dengan paten itu ada benang merah yang cukup jelas gitu mengenai kebaruannya. Dimana kalau misalnya dari paten itu adalah fitur-fitur teknisnya beserta fungsinya, itu memang harus ditonjolkan untuk kebaruannya. Sedangkan kalau misalnya dari desain tidak meminta fungsinya, desain meminta tampilannya. Jadi tampilannya makanya perlindungannya, mohon maaf kalau misalnya saya salah atau bisa dikonfirmasi pada guru KI di bidang desainnya berikutnya, bahwa perlindungannya untuk desain itu untuk konfigurasi bentuk, komposisi warna, komposisi garis, dan lain sebagainya. Tidak mengklaim kepada fitur atau ciri teknisnya dari invensi seperti paten. Misalnya seperti itu, Ibu. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya mengenai biaya pemeliharaan. Mengenai besaran biaya pemeliharaan, sudah ada jelas di PNBP kita, Ibu, mengenai besarannya seperti apa. Lalu juga bagaimana cara mengaksesnya itu secara sistem juga sudah bisa, karena bayarnya semuanya juga via online. Jadi semuanya sudah ada informasinya. Jadi kalau misalnya memang ingin tahu berapa besaran biayanya, dibayarkannya kemana, akunnya seperti apa, itu di website juga ada informasinya, Ibu. Siap. Jadi bisa didapatkan di sana untuk besarannya karena memang progresif dan semakin tahun semakin bertambah sesuai dengan jumlah klaimnya juga. Jadi kalau misalnya jumlah klaimnya itu banyak, jadi ada biaya per klaimnya nanti, itu juga dihitung berapa besaran biaya klaimnya yang memang harus dibayarkan. Jadi terkadang ini juga seperti yang tadi Ibu sampaikan menjadi permasalahan juga bagi kami pada saat pemilik paten merasa bahwa setelah mendapatkan patennya tidak ada lagi kewajibannya. Jadi mereka tidak memiliki kewajiban lagi untuk melakukan biaya pemeliharaan yang tentunya ini akan berimbas bahwa nanti patennya bisa dibatalkan karena tidak membayar biaya pemeliharaan. Nah, hal ini tentunya tidak ingin dialami oleh si pemegang paten begitu. Makanya kita berharap bahwa pemilik paten juga sadar, aware gitu ya, pada saat patennya diberikan ada kewajiban yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Tentunya kalau saya tidak salah, setiap kali pemohon paten itu menerima sertifikat patennya,
dengan surat pemberitahuan atau deskripsinya secara utuh juga, ada juga surat pemberitahuan untuk pembayaran biaya tahunannya, beserta dengan mekanismenya kemana, nomor rekening yang memang harus dituju yang mana, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sih informasi tersebut yang disampaikan kepada pemohon paten bisa cukup jelas, Ibu. Jadi pemohon paten atau pemilik paten pada saatnya nanti memang harus membayarkan biaya pemeliharaannya tidak terlambat, dan paten yang dimiliki juga tidak menjadi batal. Demikian, Ibu. Mudah-mudahan cukup jelas jawabannya. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih, Ibu. Berikutnya, Mas Tommy masih ada beberapa ini, tapi nanti izin untuk Bapak Ibu yang mungkin pertanyaan sudah nanti tidak sempat untuk mengajukan pertanyaan, bisa via chat. Izin nanti kami sampaikan ke Mas Tommy ya, Mas, pertanyaannya. Iya, boleh. Boleh, Mbak. Berikutnya, dari Ibu Lestari, Kanwil DKI, izin apakah masih? Ibu Lestari, host, izin bisa di-unmute. Halo, Tari, apa kabar? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Maaf lahir batin. Lama nggak ketemu. Sehat-sehat selalu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung aja. Ini sebenarnya pertanyaannya mungkin simpel ya. Terkait saya melihat kan nanti kita akan menghadapi anak-anak sekolahan. Saya mungkin akan memberikan contoh tentang benda-benda invensi yang ada di sekitar kita. Saya melihat banyak ya, contohnya seperti alat pel yang bisa, mungkin kita tahu bolde ya, itu kan bisa dia muter sendiri. Kemudian ada vakum yang bulat. Itu apakah benda-benda tersebut didaftarkan paten atau tidak? Nah, tadi kan mungkin Pak Tommy sudah menyampaikan ada link-link untuk bisa kita cek. Cuman kan itu tadi harus ada kata kunci yang sesuai. Nah, itu tadi. Nah, mungkin daripada saya cek belum ketemu, mungkin boleh sedikit memberikan bocoran di sini apakah alat-alat tersebut sudah mendapatkan paten atau tidak. Karena banyak kan alat-alat invensi, alat-alat rumah tangga yang mungkin diketahui oleh anak-anak gitu, seperti alat pel, vakum dan robotik itu. Nah, apakah itu memang dipertahankan atau tidak? Itu saja. Terima kasih Pak Tommy. Ya, terima kasih Bu Tari untuk pertanyaannya. Kalau saya boleh jawab secara garis besar, tentu saja pasti akan ada patennya. Tapi kita harus cari secara detail untuk bisa menemukan dimohonkannya di negara mana. Itu adalah permasalahan yang berbeda lagi. Tetapi yang jelas, kalau misalnya alat pel robotik, alat pembersih lantai robotik, dan lain sebagainya itu, saya yakin itu sudah ada patennya. Mungkin bisa didaftarkan di Indonesia, mungkin juga tidak. Tapi kita perlu penelusuran lebih lanjut untuk itu. Tetapi pada saat pelajaran, jika memang itu ingin dipergunakan sebagai contoh, itu adalah contoh yang sangat baik. Kenapa? Karena itu adalah contoh yang memang dekat dengan siswa. Jadi kalau misalnya bisa dipergunakan juga sebagai contoh, misalnya lampu gitu ya, lampu yang ada di ruangan itu juga bisa. Jadi lampu yang punya sensor. Jadi kalau misalnya sekarang kita lampu menggunakan saklar, tetapi ada juga lampu yang pakai sensor. Contoh sensornya gimana? Pada saat orang lewat ke dalam ruangan tersebut, lampu akan menyala sendiri. Tetapi jika tidak ada orang, maka lampu akan mati. Jadi itu bisa dipergunakan sebagai contoh. Memang bagus sekali dari Ibu Tari untuk informasinya bahwa contoh-contoh yang dipakai nanti pada saat menjadi rookie begitu ya, pada saat mengajar juga sebaiknya memang contoh-contoh yang dekat dengan anak-anak, dekat dengan audiens seperti itu. Ya, mudah-mudahan jelas jawabannya. Terima kasih Bu Tari untuk pertanyaannya. Ya, baik. Selanjutnya masih ada Mas Teguh Firmanto dari Maluku Utara. Siap, izin Bu. Ya, silakan. Ya, Mas Tommy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kenal Mas Teguh. Iya, saya dari Kanwil Maluku Utara di bidang HAM sih, Bu. Jadi untuk KI ini memang masih perlu belajar banyak. Terkait dengan paten kita yang kita sudah daftarkan, itu kan kalau seandainya kita suatu saat melihat paten kita digunakan oleh orang lain, tapi orang lain itu berada di negara lain, di luar negeri yang mana tidak kita daftarkan paten kita di situ, bagaimana cara menggugatnya? Apakah kita menggugatnya melalui di negara kita, dalam hal ini di DJKI, atau kita
menyurati ke negara yang bersangkutan terkait paten kita yang dipergunakan oleh orang tanpa izin kita. Yang kedua, ini kan tentunya kalau belajar ngajar di SD nanti ini biasanya anak-anak SD itu biasanya banyak pertanyaan-pertanyaan atau sesuatu yang nyeleneh, artinya di luar dari dugaan kita. Nah, jadi maksud saya ini, kalau seandainya memancing mereka supaya tertarik, kan biasanya tidak semua anak-anak SD kalau kita bicara tentang paten, tentang merek, mereka responnya senang. Jadi gimana cara ngajar yang ideal untuk bisa berkomunikasi lebih aktif sama anak-anak SD. Dalam artian begini nih, kalau penanya yang sebelumnya kan minta contoh-contoh barang yang sekitarnya untuk menjadikan istilahnya bahan materi, tapi maksudnya kalau untuk mereka itu supaya mereka tertarik menjadi invertor semacam begitu, kira-kira apa motivasinya atau caranya supaya anak-anak SD itu tertarik untuk mengikuti materi kita. Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Teguh untuk pertanyaannya. Saya mulai dari yang pertanyaan yang pertama. Kalau misalnya ternyata ada orang lain di negara lain begitu ya yang mempergunakan paten yang dimiliki oleh kita begitu kan, bisa nggak kita melakukan gugatan atau tuntutan? Yang pertama harus diingat seperti yang tadi saya sampaikan Pak Teguh, bahwa perlindungan paten ini adalah teritorial. Jadi dia hanya dilindungi di mana didaftarkan. Kalau misalnya di negara tadi yang Bapak sebutkan itu tidak didaftarkan paten Bapak, berarti Bapak tidak punya hak apa-apa di negara tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak daftarkan di negara tersebut, baru Bapak bisa mempergunakan hak di negara tersebut. Jadi harap kembali diingat bahwa perlindungan paten itu adalah teritorial, dia hanya dilindungi di mana dia didaftarkan. Demikian. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana mengajar yang ideal? Sebenarnya kalau misalnya bertanya kepada saya mengenai hal yang ideal, saya juga latar belakangnya bukan guru begitu ya. Cuman memang saya suka untuk berbagi. Nah, kalau saya boleh berbagi mengenai pengalaman saya yang saya lakukan, yang saya terapkan pada saat mendapatkan kesempatan di momen, kalau nggak salah kilat ya dulu. Belajar kilat ya. Belajar kilat KI Goes to School. KI Goes to School pada waktu itu kebetulan kami memang sempat mendatangi sekolah dasar. Jadi ada beberapa sekolah dasar yang kami tuju begitu ya. Nah, yang pertama kita harus, kalau saya boleh saran Pak Teguh, yang pertama kita memang harus buat engagement. Kita harus buat mereka itu terikat dengan kita. Caranya adalah pada saat mengajar kita lepaskan semua dulu atribut-atribut kita gitu ya. Walaupun kita memang kalau di kantor, di institusi sebagai apa gitu dan lain sebagainya, tapi kita di dalam mindset kita pada saat kita mengajar, kita harus ingat bahwa kita ini guru. Kita harus guru dan kita harus terapkan diri kita sebagai guru, harus bisa memang mencoba menyampaikan materi yang semenarik mungkin sehingga para audiens atau anak-anak SD pada kesempatan kali ini bisa tertarik. Nah, cara saya pada saat itu adalah saya buat konsepnya seperti perayaan ulang tahun, Pak Teguh. Jadi saya pada saat itu sampai pakai topi-topi, tahu kan ya Pak Teguh ya, kalau misalnya kita ada ulang tahun anak-anak begitu kan suka ada topi-topi tuh kalau misalnya, ya betul ya, entah topi ulang tahun ataukah topi apa, waktu itu kita bikin sendiri, customize topi sendiri gitu dari rekan-rekan Humas DJKI, seperti itu gitu. Jadi kita sampaikan kepada anak-anak itu bahwa ambience-nya adalah fun. Belajar itu kalau kita sudah menyenangkan gitu ya lingkungannya gitu ya, kita buat menyenangkan lingkungannya, kita buat komunikatif gitu kan ya, itu pasti akan mereka bersiap membuka diri di dalam alam bawah sadarnya, siap untuk menerima informasi begitu. Nah, memang harus sekreatif mungkin bagaimana Bapak Ibu sekalian nanti mencoba untuk menjalankannya gitu, karena kan saya nggak tahu apakah yang saya lakukan kemarin itu bisa Bapak Ibu terapkan di unit-unit kerja atau mungkin sekolah-sekolah Bapak Ibu tuju nanti gitu ya masing-masing atau tidak, saya juga tidak tahu, tapi saya hanya mencoba berbagi mengenai pengalaman yang saya lakukan. Bahkan kami pada saat itu memang siapkan beberapa kayak hadiah-hadiah kecil, entah itu coklat, entah itu permen gitu ya, sebagai stimulus begitu.
untuk anak-anak SD ini, jadi mereka pada saat tanya jawab, diskusi itu mau berperan aktif. Bahkan pada saat mereka mau untuk diminta datang ke depan untuk menyampaikan kepada teman-temannya seperti apa, mereka juga mau. Jadi mungkin reward itu juga sebagai suatu pertimbangan bisa Pak Teguh pada saat mengajar nanti gitu ya. Jadi persiapkan hadiah-hadiah kecil. Saya juga mungkin keikhlasan Bapak Ibu guru saja gitu ya untuk bisa mempersiapkan itu karena mungkin dana terbatas dan lain sebagainya. Tetapi itu bisa jadi salah satu pertimbangan. Jadi hal-hal kecil itu sebagai perhatian. Lalu kami juga sempat pada saat itu buat momen di mana mereka berkesan begitu ya. Jadi kita sempat kayak ada seremonial kecil melepaskan balon ke udara. Jadi mereka bisa tulis di kertas cita-cita mereka apa. Saya mau jadi apa, saya mau jadi apa, saya mau jadi apa, begitu kan? Inventor kecil, gitu, inventor cilik. Mereka mau jadi apa? Jadi lalu mereka bisa kita bantu untuk ikatkan itu ke balon. Jadi kita bisa ada kayak seremonial lepaskan balon bersama ke udara yang sebagai lambang bahwa mereka harus gantungkan cita-cita mereka setinggi langit, gitu, untuk jadi inventor-inventor di masa yang akan datang. Kalau saya kebetulan yang pernah saya alami demikian, Pak Teguh. Mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan atau mungkin juga bisa menjadi salah satu masukan juga bagi Pak Teguh atau Bapak Ibu sekalian nanti untuk bisa dilakukan mungkin atau mungkin sebagai pertimbangan saja sebagai salah satu variasi yang bisa Bapak Ibu lakukan di unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Mudah-mudahan jelas jawaban dari saya. Terima kasih, Pak Teguh. Ya, Jin, Mas Tommy, itu mungkin yang terakhir untuk sesi hari ini. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, izin Bapak Ibu bisa disampaikan melalui kolom chat aja. Nanti akan kami sampaikan ke narasumber hari ini untuk dimohonkan untuk dijawab. Baiklah, luar biasa sekali Mas Tommy materi hari ini, karena bukan hanya penguatan dari sisi paten yang kita dapat ilmu hari ini, tapi juga komprehensif sekali diberikan pencerahan metode-metode yang kreatif untuk mengajar anak-anak, tips dan triknya, karena Mas Tommy sendiri sebelumnya sudah berpengalaman ya untuk sudah pernah pengalaman belum sudah pernah saja sebelumnya betul di kegiatan DJKI yang sebelumnya, jadi mungkin itu selain dari materi paten juga Irda di kolom sudah di-share beberapa video, jadi beberapa link ya ke YouTube. Jadi apa yang sudah pernah kami lakukan, mungkin ini bisa Bapak Ibu lihat sebagai bahan atau mungkin sebagai pertimbangan pada saat nanti ingin menyampaikan materi kepada anak-anak sekolah dasar ataupun mungkin sekolah menengah pertama. Jadi apa yang sudah pernah kami lakukan mungkin bisa sebagai bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu sekalian juga. Jadi mungkin bisa diulangkah ataupun mungkin ada pengembangan yang lebih kreatif. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sebagai guru pasti sangat amat kreatif. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Ya, amin, amin. Ya, jadi Bapak Ibu Ruki mungkin bisa di-download atau nanti kalau yang tidak sempat download di sini mungkin nanti bisa di-share lagi ya, Mas Gali via grup WA. Ada kebetulan sudah di grup WA-nya Mas Tommy. Betul. Baik. Bapak Ibu, demikianlah untuk sesi materi paten hari ini. Harapannya bahwa penguatan ini tidak hanya bermanfaat untuk kegiatan DJKI mengajar saja, namun masih ada banyak sekali kegiatan DJKI ke depannya dan juga kegiatan Kanwil sendiri, di mana Bapak Ibu akan sangat berperan untuk mensosialisasikan KI kepada masyarakat umum, termasuk untuk kegiatan DJKI mengajar kali ini untuk siswa-siswa. Kita harapannya bahwa dengan kegiatan DJKI mengajar ini, maka siswa-siswa akan makin sadar tentang kekayaan intelektual, pentingnya kekayaan intelektual, dan memicu untuk kreativitasnya sendiri. Baiklah, Bapak Ibu, untuk hari ini kita selesai, namun masih ada sesi berikutnya di besok hari. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk kembali bergabung besok di jam yang sama. Materi besok akan membawakan materi merek. Baiklah, demikianlah kegiatan DJKI mengajar hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak kepada Mas Tommy yang sudah menjadi narasumber hari ini. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sukses selalu. Sukses selalu. Baik, terima kasih Mas Tommy. Sukses selalu Bapak Ibu. Kita bertemu di sesi DJKI mengajar besok hari. Selamat pagi. Terima kasih.
Terima kasih izin live Bapak Ibu sekalian. Sehat-sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.